Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyara Putri Nur Anggraini, NIM 2307020033, Prodi Tadris Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah ejaan Van Ophusen. Ejaan ini merupakan pengembangan ejaan bahasa Melayu dengan menggunakan huruf Latin yang dilakukan oleh Profesor Charles Van Ophusen, ahli bahasa berkebangsaan Belanda, dibantu oleh Engku Nawawi, gelar Sultan Makmur, dan Moh-Taib Sultan Ibrahim. Ejaan ini menjadi panduan bagi pemakaian bahasa Melayu di Indonesia. Ciri-ciri ejaan Van Ophusen yaitu huruf I untuk membedakan antara huruf I sebagai akhiran dan karenanya harus dengan diftong seperti mulai dengan ramai. Juga digunakan untuk huruf Y pada kata Surabaya. Huruf J untuk menuliskan kata-kata yang, payah, sayang, dan sebagainya. Huruf OE untuk menuliskan kata-kata guru, itu, umur, dan sebagainya. Tanda diakritik seperti koma dan ain untuk menuliskan kata-kata makmur, akal, tak, pak, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ejaan Republik. Ejaan Republik diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947 menggantikan ejaan sebelumnya, yaitu ejaan Van Ophusen. Ejaan ini dikenal juga dengan nama ejaan Suwanti yang menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu. Ciri-ciri ejaan Republik yaitu huruf OE diganti dengan U pada kata-kata guru, itu, umur, dan sebagainya. Bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K pada kata-kata tak, pak, rakyat, dan sebagainya. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti kanak-kanak, berjalan-jalan, ke barat-baratan. Awalan di dan kata depan di kedua-duanya ditulis serangkaian dengan kata-kata yang mendampinginya. Yang ketiga yaitu ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan direncanakan untuk memperbarui ejaan Republik. Penyusunan itu dilakukan oleh Panitia Pembaharuan Ejaan Bahasa Indonesia pada tahun 1957 oleh Profesor Priyono dan Eka Topo. Namun, hasil kerja panitia itu tidak pernah diumumkan secara resmi, sehingga ejaan itu pun belum pernah diberlakukan. Ciri-ciri ejaan pembaharuan yaitu gabungan konsonan DJ diubah menjadi J, gabungan konsonan TJ diubah menjadi TS, gabungan konsonan NG diubah menjadi eng, gabungan konsonan NJ diubah menjadi N, gabungan konsonan SJ diubah menjadi S, gabungan konsonan diftong AI, AU, dan OI ditulis berdasarkan pelafalannya, yaitu menjadi AY, AW, dan OY. Yang keempat yaitu ejaan Melindo. Ejaan Melindo sebagai hasil usaha penyatuan sistem ejaan dengan huruf Latin di Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1959. Akan tetapi, karena terjadi masalah politik antara Indonesia dan Malaysia selama bertahun-tahun, akhirnya peresmian ejaan ini tidak dilaksanakan. Ciri-ciri ejaan Melindo yaitu gabungan konsonan TJ seperti kata cinta diganti dengan C, yaitu menjadi cinta. Juga gabungan konsonan NJ seperti nyonya diganti dengan huruf NC yang sama sekali masih baru. Yang kelima yaitu ejaan baru atau ejaan LBK. Pada tahun 1967, Lembaga Bahasa dan Kasusastraan, sekarang bernama Pusat Bahasa, mengeluarkan ejaan baru atau ejaan LBK sebagai pengembangan ejaan Melindo yang tidak ada kepastian. Pada ejaan ini sudah banyak perubahan ejaan yang disempurnakan. Hampir tidak ada perbedaan antara ejaan baru dengan EYD, kecuali pada rincian kaidah-kaidahnya. Yang keenam yaitu EYD. Ejaan ini diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1972 berdasarkan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972 oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto untuk menggantikan ejaan Republik atau ejaan Suwanti. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu.
Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat keputusan tanggal 12 Oktober 1972 menyusun buku pedoman umum yang berisi pemaparan kaidah ejaan yang lebih luas. Pada tahun 1988, Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan atau PUEYD edisi kedua diterbitkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 9 September 1987. Setelah itu, edisi ketiga diterbitkan pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46. Yang terakhir adalah Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. Ejaan Bahasa Indonesia dipergunakan untuk mengganti Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Meskipun belum ada keputusan Presiden tentang adanya penggunaan ejaan baru untuk bahasa Indonesia, namun Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan edisi keempat tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI di Jakarta pada Maret 2016. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 yang diterbitkan pada tanggal 26 November 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia serta untuk menyempurnakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau PUEYD edisi ketiga. Pedoman ini diharapkan dapat mengakomodasi perkembangan bahasa Indonesia yang semakin pesat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.